Sebelumnya Pak Zul mau tanya dulu ke Mbak Safa, apakah kamu sudah bisa tenang sekarang? Sudah, Pak. Baiklah, sekarang Bapak mau kamu ceritakan kepada Bapak kronologis kejadian apa yang terjadi ketika di kelas tadi. Ya Pak, kunci motor saya hilang Pak. Padahal saya masih ingat betul kunci motor saya ada di dalam saku tas sekolah saya Pak. Padahal saya harus cepat-cepat untuk memfotokopi modul belajar. Apakah saya tidak boleh kesal dan marah Pak? Boleh saja Mbak Safa, tapi kalau Pak Zul ada di posisi Mbak Safa, mungkin juga Bapak akan marah. Terus setelah kamu tahu kunci motor kamu hilang di saku tas, apa yang kamu lakukan? Saya tanyakan ke teman-teman Pak, tapi mereka tidak mengaku, malah tertawa dan mengatakan ke saya, makanya kalau menaruh kunci motor jangan sembarangan. Saya masih ingat betul kalau saya menaruhnya di saku tas sekolah saya Pak. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan? Saya mencari kunci motor saya di laci-laci meja teman-teman dan membuka semua tas sekolah teman-teman juga sambil ngamuk marah-marah menggebrak meja dan menendang kursi kepada teman-teman Pak. Mbak, Pak Zul percaya kalau kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Iya jelaslah Pak, saya ingin teman-teman mengaku siapa yang menyembunyikan kunci motor saya. Ketika saya sedang sangat membutuhkannya, itu sama saja merugikan teman yang sedang terburu-buru dan mengambil kunci motor tanpa sepengetahuan saya. Kan membuat saya gusar dan takut Pak. Betul. Bapak percaya dengan apa yang kamu katakan. Kok Pak Zul paham, pasti kamu menginginkan agar teman kamu berani jujur untuk mengakui kesalahannya. Di lain sisi, Bapak juga bangga kepada kamu karena untungnya kamu masih bisa mengontrol diri dan hanya mengobrak-abrik laci meja dan tas sekolah teman-temanmu, tidak sampai memukul atau mendorong-dorong teman kamu sendiri. Ya Bapak, sejujurnya saya sangat marah karena saya sangat terburu-buru menggunakan motor saya itu, tapi saya masih bisa menahan kemarahan diri saya sendiri. Bagus Mbak, Bapak bangga dengan Mbak Safa karena lebih memilih menahan diri, meskipun di hati Mbak Safa pasti sangat marah. Ya tidak Pak, kalau saya pribadi sih lebih memilih bersabar dan diam meskipun saya sering dijahili teman-teman. Menurut Mbak Safa, keyakinan kelas atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan Mbak Safa tadi? Iya Bapak, sebelumnya selama ini saya sebetulnya selalu mencoba menghargai teman dan menghormati mereka. Tapi entah kenapa tadi saya sangat emosi Pak, sehingga sampai tidak bisa mengendalikan diri saya. Tapi Mbak Safa masih percaya dan mengerti kan kalau menghargai dan menghormati antar sesama teman itu penting? Masih Bapak, saya masih percaya itu Pak. Bagus. Pak Zul selalu mendukung Mbak Safa akan pemikiran itu. Sekarang coba Mbak Safa pikirkan lagi, kira-kira apa keyakinan yang kita bisa jalankan ketika kita sedang menahan emosi.
Baik Pak, mungkin saya harus lebih bersabar dan mencoba belajar lagi agar saya lebih mampu untuk mengontrol diri emosi saya Pak. Alhamdulillah, Pak Zul ikut senang mendengarnya. Terus kalau terjadi kejadian yang sama di hari-hari berikutnya, kira-kira Mbak Safa harus melakukan apa? Mungkin alangkah baiknya kalau saya akan melaporkan kepada Bapak atau Ibu Guru agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Bagus. Bapak sangat bangga dengan pemikiran Mbak Safa. Itu baru siswa yang hebat. Baiklah, silakan Mbak Safa boleh kembali ke kelas. Belajar dengan baik lagi. Selalu semangat ya. Baik Pak, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas dulu ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak manggil saya. Oh ya, silakan duduk, Mas Danu. Sebelumnya, Pak Zul mau tanya, kira-kira Mas Danu tahu mengapa Mas Danu Bapak panggil di sini? Kata teman-teman di kelas, saya dituduh mencuri kunci motornya Safa Pak. Nah, sekarang menurut Mas Danu, tuduhan yang dilaporkan teman-teman di kelas itu benar atau tidak, Mas? Ya jelas tidak benar lah Pak. Saya kan tidak mencuri kunci motornya Safa. Saya hanya menyembunyikan kunci motor Safa yang terletak di sak tasnya. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Saya hanya kepikiran untuk bercanda Pak. Saya iseng saja untuk menyembunyikan kunci motornya Safa. Menurut Mas Danu, kenapa Mas Danu berpikir untuk menyembunyikan kunci motor Mbak Safa? Saya hanya berpikir untuk memberikan efek jerah kepada Safa karena menaruh kunci motornya di saku tasnya yang terbuka Pak. Oke, sekarang Mas Danu tahu bagaimana perasaan seorang teman yang kehilangan barang-barangnya di kelas? Iya Pak, saya tahu. Pasti teman-teman merasa bingung, takut dan gelisah ketika barang-barangnya hilang. Bagus. Nah, sekarang apakah Mas Danu juga sering melakukan hal-hal yang serupa kepada teman-teman yang lain selain Mbak Safa? Iya Pak, saya juga sering melakukannya ke teman-teman lain selain Safa. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Oke, bagus. Bapak setuju dengan kejujuran Mas Danu, dan tujuan Mas Danu melakukan demikian berarti sebenarnya Mas Danu tidak mencuri. Selanjutnya, Mas Danu masih ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Iya Pak, saya ingat. Sebetulnya saya juga kasihan Pak kepada teman-teman karena merasa kebingungan ketika barang-barangnya hilang karena saya menyembunyikannya. Nah, berarti Mas Danu masih bisa memahami bahwa tindakan yang Mas Danu lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip yang kamu yakini sendiri, yaitu rasa belas kasih terhadap sesama, apalagi terhadap teman sendiri kan? Iya Pak, saya bisa memahaminya. Nah, sekarang apa yang akan Mas Danu lakukan untuk memperbaiki tindakan Mas Danu tadi? Saya akan mengembalikan kunci motornya Fauzan Pak, dan juga meminta maaf kepada Fauzan dan juga teman-teman yang lainnya Pak. Bagus. Berarti Mas Danu masih mau bertanggung jawab terhadap tindakan yang Mas Danu lakukan, seperti dalam keyakinan kelas yang kita sudah yakini bersama. Terima kasih. Nah, sekarang Mas Danu boleh keluar. Silakan perbaiki kesalahan yang Mas Danu lakukan. Ya, Pak.
belajar itu